Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Luar bersama saya Fistia Fatika Mukti Dan saya Muhammad Iriansyah. Jadi kita hari ini mau bahas apa nih? Podcast hari ini kita akan membahas tentang literasi dan olimpiade. Tapi sebelum kita lanjut pada pembahasan kita hari ini, kita sedang bersama oleh dua siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Luar. Kepada kakak-kakak dipersilakan memperkenalkan diri. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Indra Kurniawan dan rekan saya Binugrah Heni Indah. Baik, kakak-kakak dari kelas apa ya kalau boleh tahu? Saya dari kelas 11 MIPA 2. Dan saya dari kelas 11 IPS 1. Oke, melanjutkan kita akan membahas tentang literasi. Menurut UNESCO, minat bakat membaca masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Bagaimana menurut Kak Indra? Ya, itu adalah sebuah fakta di mana pada penelitian tahun 2019 Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara dan itu termasuk ke 10 negara terpaling terbawah saat untuk membaca literasi. Nah, jadi menurut UNESCO itu sangat benar dengan persentase 0,001% atau 1 banding 1000 minat membaca di Indonesia. 1 dari 1000 orang. Iya. Jadi masih dikit banget ya. Bener banget. Nah, terus literasi itu pentingnya buat kita tuh apa gitu? Itu sangat penting karena dapat mengasah kemampuan untuk berpikir secara kritis, inovatif, dan kreatif. Dan juga dapat untuk kita menambah wawasan dan untuk mengedepankan masa depan, gimana kita akan memplanning masa depan kita dengan cara membaca ataupun menggunakan literasi buku. Ternyata sepenting itu ya literasi untuk masa depan kita. Lalu bagaimana kita mengembangkan budaya literasi pada kehidupan kita? Coba deh, untuk mengembangkan pertama kalian tuh kan harus bisa membaca. Nah, sebelum kalian baca, coba kalian paksakan pada diri kalian minimal lah baca 2 lembar halaman setiap hari tanpa ada kekurangan atau tanpa melewatkan 2 lembar halaman itu. Nah, setelah kalian terbiasa, kalian akan merasa kalau kalian tidak membaca sehari pun, kalian akan seperti masa kehilangan. Iya. Itu dengan cara memberi hadiah sebuah buku, baik buku pelajaran atau buku non-pelajaran, dan juga bisa mengoptimalkan peran perpustakaan. Oh ya, dipaksa dulu ya. Iya, benar. Terus nih, dengar-dengar kalian juga nulis buku, ya kan? Iya, benar banget. Nah, terus motivasi kalian kok bisa tertarik buat nulis buku tuh apa? Motivasi saya itu sangat untuk mudah diingat dan juga bisa mempunyai kemampuan finansial. Kalau buat saya itu motivasinya karena kita bisa memberikan sebuah prestasi pada diri kita bisa memberikan penghargaan dengan kita merilis sebuah buku di mana pemikiran-pemikiran kita bisa kita tuangkan dalam bentuk buku dan juga sebuah aset bagi diri kita untuk ke masa depan kita bahwa wah, saya ternyata punya sebuah karya dari diri saya sendiri. Ternyata bagus ya motivasinya. Lalu apakah ada kesulitan saat menulis buku-buku tersebut? Tentu ada, yaitu yang pertama mempunyai rasa malas, yang kedua yaitu bingung memulai dari yang mana terlebih dahulu, yang ketiga itu kehabisan ide. Kalau saya kesulitannya adalah gimana kita bikin alur supaya ceritanya itu bisa menarik untuk dibaca dan selagi kita itu saat menulis buku itu ide kita itu terlintas secara cepat. Jadi kalau tidak kita segera untuk tulis atau di kertas ataupun di buku ataupun diketik itu akan segera hilang idenya. Maka kesulitannya di situ dan ditelan waktu juga. Ya, berarti apa yang dipikirkan langsung diketik atau ditulis gitu Iya, ya. harus. Terus nih, literasi. Makna literasi menurut kalian tuh apa? Kalau menurut saya itu makna literasi adalah bagaikan waktu di mana waktu tidak bisa diputar kembali. Begitu juga dengan hidup kita di masa-masa kecil yang terlewatkan dengan tidak kita memanfaatkan untuk membaca buku atau berliterasi. Di situ kita akan sangat kekurangan wawasan dan kita akan menyalahkan diri kita di masa depan kelak. Kenapa saya tidak melakukan ini dulu? Nah, dari itulah kenapa saya mengatakan untuk kalau waktu kita terbuang hanya untuk hal-hal sia-sia dan ibaratkan kita memikirkan masa depan bagaimana dan dengan itulah kita mencoba membaca literasi dengan untuk menambah wawasan depan untuk memperbaiki diri kita dengan membaca literasi. Menurut saya makna literasi yaitu seperangkat tampilan nyata yang terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlintas oleh konteks yang diperoleh serta memperolehnya. Makna literasi ternyata besar juga ya. Lalu apakah ada kata-kata atau ajakan kepada teman-teman kita agar suka berliterasi? Mari teman-teman kita
memperbanyak membaca buku, baik baca buku pelajaran ataupun non pelajaran. Dari memperbanyak membaca buku, kita bisa keliling dunia tanpa paspor dan visa, dan juga ikut kegiatan literasi supaya kita semakin pandai dan cerdas. Dari buku kita akan sukses, tanpa buku kita akan hancur. Teman-teman, kalau tidak mulai dari sekarang, kalian akan mulai dari mana? Waktu kita dengan semuanya sama 24 jam. Mereka bisa memanfaatkan banyak waktu dengan membaca literasi atau melakukan hal penting, sedangkan kalian hanya bermalas-malasan. Dari situlah kenapa kalian harus mulai membaca literasi walaupun minimal 2 halaman. Dari itu, kalian bisa menentukan masa depan kalian. Dan ingat, keraslah dulu pada diri kalian daripada kalian akan dikerasi oleh dunia. Ih, keren banget nih. Kita move ya ke Olimpiade. Nah, kalian ini juga ikut Olimpiade kan? Iya. Motivasi kalian ikut Olimpiade itu apa? Yaitu seseorang yang selalu berusaha keras, yaitu seseorang yang selalu sukses, dan seseorang yang selalu mengutamakan kejujuran, yaitu seseorang yang selalu diakui. Maka dari itu, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena kegagalan bukanlah akhir dari proses menuju kesuksesan. Menang kalah dalam melakukan Olimpiade itu hal yang wajar. Menang alhamdulillah, kalah coba lagi, berarti itu belum rezekinya. Kalau motivasi saya adalah gimana kita caranya meluangkan waktu dengan mengasah skill kita. Nah, dengan cara ada acara-acara gratis seperti Olimpiade dan lain-lain, kenapa kita tidak manfaatkan untuk mengasah skill kita dan potensi kita? Walaupun kita menganggap kita tidak memiliki skill itu, tapi kenapa tidak kita coba selagi kita ada kesempatan? Baik, berarti itu motivasi untuk Olimpiade mengasah skill kita ya? Iya. Lalu kenapa bisa tertarik Olimpiade itu? Karena mampu menambah relasi pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai kompetisi di bidang Olimpiade, dan juga bisa mengukur kemampuan kita itu udah sampai sejauh mana dalam materi yang diajarkan oleh sekolah. Kalau bagi saya seperti pelatihan soal gratis atau tryout, di mana sekarang itu sistem pendidikan semakin bersaing ketat, di mana masa depan semakin meningkat, potensi SDM di Indonesia juga harus semakin meningkat. Dari sebab itu kita cari sajalah peluang, di mana waktu itu kan seperti les-les itu kan mahal. Nah, jadi kita coba saja mengikuti Olimpiade ini, dan kita bisa lihat latihan-latihan soal, oh ternyata seperti ini tingkat nasional seperti ini, ataupun tingkat internasional juga seperti ini latihan soalnya. Berarti Kak coba-coba dulu gitu ya, hasilnya nantilah belakangan. Nah, nih kesan kalian ikut Olim sampai bisa juara tuh apa kesan kalian? Pesan saya ya mestinya sangat senang bisa mengharumkan nama sekolah, dan juga bisa mengharumkan nama saya, dan juga bisa membuat bangga orang-orang yang saya cintai, terutama kedua orang tua saya. Pesan saya sangat tidak menyangka, karena waktu itu saya hanya coba-coba dan diajak oleh teman, dan ternyata dengan keberhasilan, dengan meraih suatu keberhasilan melalui Olimpiade itu, saya merasa kok ada kesenangan tersendiri. Jadi sejak saat itu saya mencoba, okelah ikuti saja, dan dengan saya mendapatkan juara itu adalah sebagai bonus saya karena atas kerja keras saya. Jadi dengan hadirnya bonus itu saya bisa membawakan kedua orang tua saya, guru, maupun mengharumkan nama baik sekolah maupun diri saya juga. Lalu apakah ada pesan untuk teman-teman yang masih malas dalam mengikuti literasi yaitu Olimpiade? Itu semoga diberikan hidayah dan dijauhkan dari rasa malas. Intinya orang yang selalu berusaha keras saja bisa gagal, apalagi orang yang tidak berusaha dengan keras. Kalau saya sih jangan minder, jangan pernah melihat latar belakang kalian, karena saingan pendidikan bukan berarti ada kesetaraan. Di situ kalian jika ingin punya keberanian, dan jangan pernah meremehkan suatu kekurangan kalian, karena kekurangan setiap orang atau kekurangan kalian itu bisa lagi menjadi kelebihan kalian atau keistimewaan dari diri kalian. Situ sih. Iya. Ya itu ya teman-teman, diingat jangan malas-malas. Nah, kayaknya waktunya udah cukup nih. Iya nih udah habis. Nah, kita tutup podcast pada hari ini. Saya Fustia Fatika Mukti. Dan saya Muhammad Iransya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.